Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Aduh, kalian seneng banget sih bisa ngumpul-ngumpul kayak begini gitu ya. I wish aku ada di Bali sekarang. Ya nggak apa-apa, lain waktu kita ketemu ya. Oke, puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat Kontras Ham Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur pada Allah, malam hari ini kita berkumpul. Walaupun saya di Jakarta, teman-teman semua ada di Bali, tetapi kita semua percaya perjumpaan di dalam kasih Tuhan, pertemuan di dalam hadirat Tuhan, itu pasti akan menjadi berkat untuk setiap kita. Dan saya percaya, walaupun saya tidak bisa melihat wajah-wajah kalian dari dekat karena tertutup masker, saya percaya hidup teman-teman juga adalah hidup yang diberkati Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling dahsyat anak muda buat Tuhan. Lagi dong, yeay! Dahsyat Allah kita, syukur kepada Allah. Oke, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, tema yang diberikan pada saya malam hari ini, tema yang sangat menarik untuk kita renungkan. Sebuah tema yang nanti teman-teman bisa tolong siapkan kitab sucinya, tablet sucinya, handphone sucinya, apapun yang suci-suci yang ada aplikasi kitab sucinya, boleh disiapkan. Karena kita akan berbicara tentang sebuah rahmat yang harus kita hidupi. Ya, sebuah kehidupan yang wajib kita jalani, sebuah pengolahan yang wajib kita hidupi sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak muda yang katanya kuat, yang katanya rajin melayani, yang katanya rajin berdoa, yang katanya rajin baca kitab suci, yang katanya rajin berkomunitas, yang katanya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat perayaan syukur Ekaristi. Ya, teman-teman tolong siapkan ayatnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah roh, tema kita malam hari ini? Mungkin beberapa dari kita bingung, ya makanya saya mau ikut gitu ya, tentang apa itu buah roh. Saya bacakan buat teman-teman Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebenarnya di background saya sudah ada sih gitu ya, tetapi kita mau baca ayat firman Tuhannya supaya kita lebih jelas. Ya. Karena saya tidak bisa mendengar teman-teman, saya bacakan buat kita semua malam hari ini. Dan kalau boleh teman-teman di tempat teman-teman boleh baca sekeras-kerasnya supaya kita bisa meresponi dan mendengar. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oke, siap-siap sama-sama kita baca Galatia 5, 22, 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Di sini jelas didefinisikan. Kalau teman-teman lihat di background saya, ini definisi tentang buah roh. Ya. Tapi saya mau berangkat dari satu titik. Firman Tuhan jelas katakan, Galatia 5 ayat 22 terutama, tetapi buah roh ialah. Artinya apa? Sahabat-sahabat Kanisius yang terkasih dalam Tuhan, buahnya ada berapa? 1. Tetapi dia punya 9 sifat, 9 value. Saya suka makan buah-buahan gitu ya, saya suka buah-buahan terutama mangga gitu ya, terutama mangga. Satu ketika saya makan buah mangga, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang aneh gitu. Tiba-tiba dibilang katanya ini buahnya, sewaktu kami beli dibilang katanya buahnya manis nih gitu ya. Buahnya manis, pas di rumah, pas dikupas, pas saya makan, ada manisnya, betul ada manisnya. Tapi kok aneh ya, ada asemnya, ada kecutnya. Artinya apa? Dalam satu buah ternyata nggak cuma satu rasa. Dia bisa ya berafiliasi lah, dia bisa nyampur gitu. Ada asam, ada manis, ada kecut, rasanya nyampur gitu. Firman Tuhan malam hari ini mau ajarin kita tentang apa? Bahwa buah roh itu satu, buahnya satu. Artinya apa? Satu kehidupan kita sebagai anak muda. Satu kepribadian diri kita sebagai anak muda. Satu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi harus memiliki 9 kualitas. Harus memiliki 9 nilai. Harus memiliki 9 rasa.
Nggak bisa kita bilang, oh saya cuma mau apa tadi, saya cuma mau sabar, tapi saya nggak mau setia, nggak bisa. Atau saya cuma mau punya damai sejahtera, saya mau sukacita, hidup di dalam kasih, tapi kalau jadi pribadi yang baik saya nggak mau. Nggak bisa teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan. Karena satu kehidupan, kita tahu dalam tradisi iman kitab suci, kehidupan pengikut Kristus, kehidupan Kristiani, itu disebut sebagai pohon yang baik. Nah dari pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Dan buahnya apa? Ini. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri. Kelemah lembutan. Ini yang harus kelihatan dari diri kita. Apalagi kita bilang, kita adalah pribadi-pribadi yang bertumbuh. Bagaimana cara kita bertumbuh? Saya yakin teman-teman rajin berdoa. Saya yakin teman-teman rajin baca kitab suci. Saya percaya teman-teman hidup dalam komunitas. Buktinya apa? Ada di PD Canisius ini. Dan saya percaya teman-teman lewat komunitas PD Canisius ini kita semua melayani Tuhan. Amin. Dan juga kita tertanam berakar di dalam ekaristi. Nah, efek dari doa, firman, pelayanan, komunitas dan pusatnya sebagai Kristus itu harus menghasilkan buah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan. Dan buahnya apa? Ya buah roh ini. Satu kehidupan dengan 9 kualitas. Selo punya 9 kualitas ini seharusnya. Kalau Selo mau disebut sebagai pengikut Kristus. Kalau Selo mau disebut sebagai orang yang benar-benar bertobat. Selo harus punya 9 value ini. Demikian juga teman-teman yang ada di PD Canisius. Kalau kita mau dibilang pengikut Kristus yang hidup dalam pertobatan, kalau kita mau dibilang sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus punya buah roh. Kenapa? Buah roh adalah karakter Kristus. Buah roh adalah karakter Kristus. Dan mohon maaf sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya buah roh ini, kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Kita nggak bisa bilang diri kita seorang Katolik yang sejati. Karena dari buahnya lah orang dapat melihat. Dari perbuatan-perbuatan baik merekanya, kita dapat dilihat dan dinilai. Seberapa dalam pengenalan, pengalaman, pemahaman kita tentang Yesus Kristus. Wah ini tantangan kita sih, anak muda gitu ya. Dengan semua nilai-nilai ini, apakah kita bisa? Kita pasti bisa, sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan. Kita pasti bisa. Karena saya sangat suka statement yang diungkapkan oleh Saint Peter Canisius sendiri. Kalau kita mempunyai banyak keinginan, mempunyai banyak harapan, mempunyai banyak kerinduan, percayalah sesuai dengan waktunya Tuhan, kita semua pasti dimampukan. Artinya apa? Mengambil quotes dari pelindung PDPKK teman-teman. Kita pasti bisa. Karena kita punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Namanya juga buah roh. Kita berdinamika bersama dengan Roh Kudus. Jadi jangan pernah bilang saya nggak mampu. Jadi jangan pernah bilang saya nggak bisa. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena kita akan dibentuk oleh Tuhan. Dan mohon maaf, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah. Teman-teman juga pasti ingat bagaimana satu waktu itu Yesus lapar nih siang-siang. Mungkin zaman-zaman pandemi ya, zaman-zaman pandemi warung-warung di Bali lagi pada tutup gitu. Restoran Sunda Kelapa juga tutup, jangan-jangan. Pasti. Tiba-tiba dia lapar, restoran nggak ada. Dan dia melihat sebuah pohon ara. Dia lihat sebuah pohon ara. Didapatinya pohon ara itu waktu dia mendekat teman-teman. Nggak ada buahnya. Kenapa Yesus buat? Dia kutuk pohon ara. Karena Yesus cari buah. Karena buah itu bisa dinikmati. Saya tanya sama teman-teman. Jawab sendiri ya. Apakah pohon ara ini bertumbuh? Bertumbuh. Tapi apakah dia berbuah? Nggak ada buahnya. Dan Yesus nggak suka itu. Yesus mau kehidupan kita berbuah. Yesus mau lewat doa kita menghasilkan buah. Lewat firman kita, rajin baca kitab suci, saat teduh pribadi, kita berbuah. Lewat pelayanan, Yesus mau kita menghasilkan buah. Lewat komunitas, Yesus mau kita menghasilkan buah. Dan lewat tertanam dalam pelayanan ekaristi, Yesus mau kita berbuah. Dan ini tantangan kita, sahabat-sahabatku terkasih Tuhan. Gak gampang,
tetapi kita bisa. Karena kita punya roh penolong, roh penghibur yang akan mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang Yesus pernah ajarkan buat kita. Nah, malam hari ini saya diminta untuk memfokuskan pada 3 poin. 3 poin. Yaitu value atau nilai dari buah roh yang bicara soal kesabaran. Dan yang kedua bicara tentang kelemah lembutan. Yang ketiga bicara tentang pengendalian diri. 3 nilai ya, bukan 3 buah roh. Ini bukan buah-buah roh. Nggak tahu kenapa ini minta kesabaran. Jangan-jangan kita udah menjadi nggak sabar nih dengan kondisi yang seperti ini. Dengan kondisi yang udah kita doakan 2,5 tahun untuk back to normal, tiba-tiba kondisi ini justru merusak buah roh atau value buah roh. Kenapa saya cerita ini? Teman-teman, puji Tuhan Jakarta normal hari ini. Dan puji Tuhan macetnya minta ampun. Macetnya minta ampun. Nah di sini pengembangan value dari kesabaran kembali diuji. Wah jalanan sekarang kemana-mana udah macet. Udah macet. Nah kesabarannya diuji. Apakah kita sebagai pengikut Kristus yang udah 2,5 tahun nih berubah lagi masih jadi orang yang sabar. Nah apa itu kesabaran? Kesabaran ini saya catat seperti ini. Kemauan yang harus menaklukkan diri kepada proses waktu. Keinginan atau kemauan yang harus ditaklukkan kepada proses waktu. Dan kalau kita bicara hal rohani, bicara tentang waktunya Tuhan. Bicara tentang waktunya Tuhan. Karena apa? Karena kenapa manusia menjadi pribadi-pribadi yang gak sabar? Karena pikiran kita atau karakter kita atau attitude kita itu lebih cepat dibanding dengan waktu yang berjalan. Artinya simpelnya gini, waktu itu gak secepat seperti yang kita mau deh. Waktu itu berjalan tidak seperti yang kita mau gitu. Apalagi kalau bilang, waktunya Tuhan. Tuhan gue udah doa sedemikian lama. Novena sedemikian lama. Rosario sudah putus banyak. Tapi kok masih belum dapat jodoh? Wah saya udah gak sabar Tuhan. Ada gak sih engkau Tuhan? Nah ini banyak nih yang begini. Jangan-jangan ada di antara teman-teman. Come on. Ketidaksabaran menunjukkan ketidaksetiaan kita untuk menanti janji Tuhan. Karena seringkali orang-orang yang gak sabar ini, temperamennya saya selalu bilang sumbunya pendek, sundek, gampang marah, gampang kesel, gampang kecewa gitu ya. Sumbu-sumbu pendek gitu. Karena yang mereka mau, ya yang mereka mau. Mereka gak mau sabar, gak mau nunggu apa yang menjadi atau apa yang didoakan, apa yang dimaksudkan begitu. Contoh, seringkali kita kehilangan kesabaran atau menjadi marah. Misalnya, kita menjadi orang yang gampang tersinggung. Padahal maksudnya gak gitu loh. Padahal maksudnya mengevaluasi, dikasih masukan. Tetapi diterimanya dengan amarah yang tidak tergantikan dan amarah yang gak bisa dikontrol. Padahal maksudnya, gue ngomong lu tuh ya, gue ngasih tahu lu maksudnya bukan buat ngejatuhin lu, bukan buat ngejatuhin kamu, tapi untuk supaya kamu jadi lebih baik. Berapa banyak anak-anak muda kalau dikritik, kalau dievaluasi, wah gampang kesel, wah hilang banget kesabarannya. Padahal maksud orang yang mengkritik itu baik. Contoh, umpamanya taruhlah tim pujian, karena saya bergerak dalam pujian penyembahan. Taruhlah tim pujian umpamanya bukan WL yang tadi ya, untuk WL yang lain di PD lain lah, bukan di Canisius gitu ya. Dikasih masukan, lu kalau nyanyi kontrol mic yang bener dong. Lu kalau nyanyi teknik pernafasannya yang baik, yang bener dong. Wah, langsung kesel, langsung marah, hilang kesabarannya. Padahal maksudnya untuk kebaikan. Tetapi karena nggak sabar, nggak sabar untuk mengolah masukan-masukan itu, yang ada emosinya duluan, sumbu pendeknya duluan. Padahal dalam kitab Mazmur jelas katakan seperti ini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya akan membuatmu kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Nah, dalam roh kesabaran ini, dalam value kesabaran ini, jiwa manusia akan bisa memandang bahwa di balik setiap ujian atau pencobaan atau masalah, itu ada berkat yang besar. Bagi orang yang sabar, mereka bisa menanti janji Tuhan. Bagi orang yang sabar, mereka bahkan bisa mengolah masalah jadi berkat. Karena mereka membawa itu kepada Tuhan. Orang yang gak sabaran, ciri-ciri orang yang gak sabaran, dia akan gampang nyerah. Tadi kan saya udah cerita. Tuhan, udah sedemikian lama aku berdoa. Kayak deklamasi lagi. Tetapi engkau tidak menjawab doaku. Ya sudahlah Tuhan, saya tidak mau lagi ekaristi. Saya sudah tidak mau lagi datang pelayanan. Saya sudah tidak mau lagi ke Pedekanisius. That's it. Titik. Itu ciri-ciri orang yang gak sabar. Yang gak mau menanti janji-janji Tuhan. Padahal sesungguhnya ya teman-teman. Kalau kita mau benar-benar mau menanti janji Tuhan lewat value dari buah roh yang bicara kesabaran. Ada banyak berkat yang teman-teman dan saya pasti terima. Ada banyak rahmat yang Tuhan sediakan. Poin yang bicara tentang kesabaran di dalam Tuhan. Kesabaran di dalam Tuhan bukan berarti engkau dan aku cuma duduk diam, gak melakukan sesuatu. Ya, kesabaran dalam Tuhan, pengertian kesabaran sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti we just sit and do nothing. Nope. Kesabaran di dalam Tuhan, contohnya seperti ini. Taruh lalu kita dalam keadaan hujan gitu ya. Hujan. Tapi we must do something, kita harus lakukan sesuatu. Bukan berarti kita cuma duduk diam and then do nothing. Tapi kita bisa prepare sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persiapkan untuk apa yang kita bisa kerjakan setelah hujan ini reda. Artinya apa? Di dalam kesabaran, di dalam menanti janji Tuhan, bukan hanya kita. Nah, ini seringkali yang menjadi konflik. Banyak anak-anak Tuhan bilang mereka berserah sama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya didapati mereka nyerah. Beda loh, berserah dengan menyerah. Berserah adalah percaya kepada janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan, tetap berdoa dan berusaha. Itu berserah. Tetapi orang yang menyerah, ya udah, selalu deh Tuhan. Ya udah. Nggak bisa. Sabar dalam Tuhan adalah bagaimana kita terus berusaha untuk melakukan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Walaupun tentunya jawaban datang dari Tuhan. Ini yang disebut sebagai ora et labora. Berdoa sambil berusaha. Supaya kita dapat mengerjakan rahmatnya Tuhan. Dan ini harus dijalani dengan kesabaran. Karena menanti waktu Tuhan itu gak gampang loh. Mungkin kita bisa nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi belum tentu kita meresponinya dengan baik. Gak gampang teman-teman. Gak gampang. Untuk kesaksian teman-teman. Saya dan istri saya sudah menikah 13 tahun. Tetapi sampai hari ini kami masih harus bersabar untuk menanti janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi bukan berarti saya lalu sama Angel cuma diam. Doa baik. Tetapi bukan berarti saya sama Angel cuma diam and do nothing. Kami ke dokter, kami akupuntur, kami olahraga supaya katanya ya sperma laki-lakinya bisa kuat, terus supaya kalau cewek lagi mens dia bisa langsung keluar gitu ya, tidak menimbulkan kista dan macam-macam. Kami lakukan bagian kami. Tapi sampai hari ini belum kejadian. Apakah kami mengutuki Tuhan? Never. Sabar aja. Karena pasti ada waktunya Tuhan yang terbaik. Nah itu, maksudnya bukan berarti just sit back and then nggak ngapa-ngapain.
Nah, poin berikutnya, kesabaran menunjukkan sejauh mana kita tertanam dalam hadirat Tuhan. Nah, kesabaran adalah bukti seberapa banyak firman Tuhan yang kita download. Kesabaran bicara bagaimana kita meresponi berapa banyak firman Tuhan yang kita download. Bukan cuma menjadi ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita meresponnya. Itu kesabaran. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Harapan? Mana Tuhan gak kelihatan? Perlu kesabaran untuk dapat meresponi semua itu. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Come on. Gimana bisa? Saya udah mau nyerah Tuhan, saya udah terlalu berat masalahnya. Tuhan gak tahu, Tuhan tahu kali. Nah, justru di tengah konflik ini, di tengah semua yang sedang terjadi ini, kita perlu mengembangkan nilai dari kesabaran itu. Kesabaran adalah bukti sejauh mana kita dekat dengan Tuhan. Seberapa intim kita dengan Tuhan. Seberapa melekat kita dengan Tuhan. Sang pokok anggur yang benar. Sumber kehidupan kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Dalam masalah teman-teman sekalipun, dalam pergumulan Selo dan istri saya, Roh Kudus telah tercurah. Dan Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan mengingatkan, Roh Kudus yang akan menghibur. Jadi no need to worry, gak usah pusing. Bukan berarti kita cuek ya. Tetap berserah, tetap bersabar dan bertekun. Ini yang penting. Sembari kita menanti janji Tuhan dengan kesabaran, kita tetap harus bertekun. Supaya bisnis teman-teman yang sudah didoakan grow up, UKM-UKM yang sedang teman-teman kembangkan grow up, sambil menanti janji Tuhan yang katanya, wah someday akan menjadi besar, ya lakukan bagian teman-teman. Tetap lakukan promosi dengan sabar, posting sosmed, lakukan promosi-promosi. Jangan jadi orang-orang yang gak sabaran. Pengen cepet kaya, tapi lakukan cara yang salah. Nah kan kemarin sempet tuh, banyak investasi-investasi bodong. Ya, saya nggak mau sebut nama deh, terkenal banget orang ini kan ditangkap gara-gara investasi bodong. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang robot, ada apakah. Menurut saya itu bukan, ya oke kalau investasi kamu benar, oke. Tapi kamu nggak sabar pengen cepat kaya, tetapi dengan metode yang salah, kan bahaya. Yang hancur siapa? Kita sendiri. So, milikilah value kesabaran. Yang kedua, value dari buah roh yang bicara kelemah lembutan. Nah ini karakter atau nilai yang harus dimiliki oleh kita pengikut Kristus. Karena firman Tuhan katakan, belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, Yesus katakan. Matius 11 ayat 29 kalau nggak salah. Yesus itu lemah lembut. Nah ini kan tadi saya katakan di awal, buah roh adalah karakter Yesus. Tetapi jangan salah konsep teman-teman. Lemah lembut bukan berarti kita orang yang lemah. No. Lemah lembut jadi orang yang kelemar-kelemar. No. Atau lemah lembut itu ngomongnya tiba-tiba. Hai, halo, yuhu. Nggak gitu. Ini bukan bicara yang seperti itu. Diajak ngomong tiba-tiba suaranya udah nggak kedengaran. Mau makan apa? Ya terserah. Ih kamu lemah lembut banget deh. Nggak gitu. Lemah lembut itu bukan yang kelingkingnya ngetril. Enggak. Lemah lembut adalah orang-orang yang sungguh memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya. Nah mungkin ini nyambung ya dari kesabaran,
lemah lembut, baru nanti pengendalian diri. Ya, dia mampu mengontrol kekuatannya. Dia jadi orang yang nggak show off gitu. Ya mungkin lemah lembut bicara tentang nggak menonjolkan diri, tetapi menjadi ya pastinya menonjolkan pribadi Kristus. Tidak menyalahgunakan kekuatan atau kuasa yang dimilikinya. Namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Itu orang yang lemah lembut. Mungkin nanti bicara lebih details lagi di pengendalian dirinya. Ya, sekali lagi orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah, yang mau dibully gitu ya. Dikata-katain gitu ya. Bukan berarti kita harus membalas, tapi minimal kita stand up for ourselves. Bukan berarti ya udah kita jadi kaum yang lemah, digebukin mau aja gitu. Enggak, bukan begitu. Sistemnya bukan begitu. Nanti kita akan lihat. Ya. Lemah lembut dalam pengertian kitab suci bicara tentang hal ini. Penundukan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang lemah lembut, mereka selalu menghormati pribadi Allah. Menghormati pribadi Allah. Menghormati pengorbanan Kristus. Dan menghormati karya Roh Kudus dalam diri mereka. Penundukan diri kepada Tuhan bicara bagaimana kita mau bilang ya pada setiap kehendak Tuhan. Bilang ya kepada kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita dipanggil untuk melayani, kita dengan lemah lembut bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya gak mungkin lah. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Meresponi janji firman Tuhan. Penundukan diri di hadapan Tuhan. Seperti Bunda Maria. Ini aku Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ignatius Loyola dengan jelas katakan, Ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidupku hanya bagimu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Itu. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun keadaannya, taat. Seringkali kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, are you sure? Ku mau cinta Yesus selamanya. Yakin loh. Apalagi bait ini nih. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Aduh Tuhan, gila berat banget. Bener. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena orang yang tunduk kepada Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang mau dibentuk. Mereka pribadi-pribadi yang mudah dibentuk dan diajar. Nah, kalau saya bisa tambahkan sedikit, dihajar juga lewat kuatnya atau kerasnya kehidupan. Ya, Yakobus 1:21 bilang begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung. Balik ke poin kesabaran. Orang yang lemah lembut dengan senang hati menerima kritikan dan teguran. Kembali pada poin kesabaran. Relate teman-teman. Dan orang yang lemah lembut, mereka mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Hatinya lemah lembut. Mereka siap berefleksi. Mereka siap dievaluasi. Mereka siap terima berkat Tuhan. Karena ada kelemah lembutan dalam hati mereka. Karena dalam Amsal 15, firman Tuhan katakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Apakah kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Relate dengan kesabaran. Jangan-jangan selama ini justru kita menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Nah, lawannya lemah lembut itu tegar tengkuk. Kalau bahasa Jermannya belagu. Kalau bahasa Inggrisnya songong gitu. Come on teman-teman yang terkasih Tuhan. Belajarlah daripadaku, Yesus katakan. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ini proses. Buah roh bicara proses kok.
Gak bisa tiba-tiba kita habis didoakan, ceng-ceng, sabar. Kalau bisa puji Tuhan, syukur pada Allah. Tetapi ini proses. Belajarlah daripada aku. Artinya apa? Untuk menjadi lemah lembut. Tempat untuk teman-teman dan selo belajar. Jelas Tuhan kita Yesus Kristus. Dia contoh yang sempurna. Dia contoh yang paling valid. Gak ada contoh lain. Mungkin dari teladan-teladan tokoh kitab suci bisa teladan-teladan Santo dan Santa, monggo. Tetapi kalau mau belajar lemah lembut, Yesus juaranya. Lihat, dalam perjalanan penderitaannya, dalam Via Dolorosanya, apa dia pernah bilang, "Hei, lu gila ya, gua kan Tuhan, ngapain lu cambuk-cambuk gua?" Enggak. Dia seperti domba yang dicucuk hidungnya, yang dia lemah lembut, dia responi. Karena dia tahu dia nggak mau ngelawan. Karena kalau dia ngelawan nggak ada keselamatan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, Matius 5 ayat 5. Karena mereka akan memiliki bumi, itu kan, lihat. Berbahagialah hidup kita. Hidup yang berbahagia. Dan memiliki bumi. Memiliki investasi yang tepat. Memiliki berkat-berkat Tuhan yang Tuhan tempatkan di tangan kita untuk kita usahakan. Respon dengan lemah lembut. Bukan orang yang kasar, bukan yang orang emosional, tetapi mengolah segala sesuatunya. Sekali lagi, lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar. Kamu bisa tetap tegas, tapi dengan level lemah lembut yang tinggi. Bisa. Nah, poin berikutnya dan poin yang terakhir adalah pengendalian diri. Ya, tadi saya udah kasih contoh beberapa waktu yang lalu. Ada begitu banyak kita dengar, kita lihat, kita baca, bahkan sosial media, Instagram banyak ceritain tentang banyaknya investasi-investasi yang salah, ada begitu banyak hal-hal yang bobrok dari investasi-investasi ini. Dan ini kejadian. Dan ada begitu banyak teman-teman saya cerita, mereka kehilangan banyak sekali. Hanya karena nggak mampu mengendalikan diri, nggak mampu untuk mengolah segala sesuatu, dilihat dulu. Apalagi dengan level flexing yang luar biasa gitu ya. Di masa pandemi kemarin gitu ya, level flexing yang luar biasa yang ditunjukkan orang-orang yang jualan ini membuat kita tertarik. Wow, gue pengen cepet kaya. Orang cuma naruh segini, and then investasi segini, and then gue bisa banyak kok. Siapa yang nggak mau kaya, teman-teman? Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau punya banyak uang? Tetapi pasti ada jalannya dong. Pasti ada caranya dong. Nah, bukan berarti buah roh ini hanya kita pakai di level-level level-level rohani. Enggak. Buah roh ini kita bisa pakai di segala macam bidang, segala macam event, termasuk kehidupan pelayanan, bergereja, bahkan dalam bisnis sekalipun. Ada begitu banyak bisnis hancur, bukan karena Tuhan gak memberkati kok. Tetapi karena itu gak mengendalikan diri, terlalu emosional dalam investasi, bahkan terlalu emosional untuk mengeluarkan dana atau apalah. Makanya banyak yang bankrupt, banyak yang hancur bisnisnya. Bukan karena Tuhan gak memberkati, tetapi karena gak ada roh pengendalian diri. Karena apa, seringkali kita menjadi manusia-manusia yang serakah. Menjadi pribadi-pribadi yang memilih mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu kita. Sehingga waktu kita serakah, kita ngikutin hawa nafsu, kita jadi sombong, jadi angkuh gitu, nggak mau dengar masukan orang. Padahal orang-orang ini mungkin Tuhan tempatkan untuk mendampingi kita, untuk menjadi penyerta, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Pengendalian diri atau menguasai diri adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu keinginan. Yaitu tadi saya katakan, keinginan daging, keinginan keserakahan, hawa nafsu atau kesombongan. Ya. Karena sekali lagi banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita pada kesesatan dan kehancuran. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus dapat bertanggung jawab. Kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, anak-anak PDPKK Saint Peter Canisius ini, Petrus Canisius ini, kita harus jadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri di tengah godaan-godaan dunia. Harus. Mustahil betul kalau kita lakukan seorang diri. Kan tadi saya katakan, ada Roh Kudus. Kenapa takut?
Kenapa gampang nyerah? 1 Petrus 4 ayat 7a bilang begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Segala sesuatu akan berantakan kalau tidak ada pengendalian diri atau penguasaan diri, teman-teman. Amsal juga bilang begini. Orang yang sabar melebihi pahlawan, ya. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Lebih hebat dari seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Teman-teman bisa lihat di situ. Ini relate kok. Saya percaya tim yang mempersiapkan tema ini mereka doa. Alkitab jelas menyatakan bahwa orang yang menguasai dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang sabar. Nah, ini penting untuk kita, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Untuk kita menguasai ego kita, menguasai kedagingan kita, menguasai segala karakter-karakter kita, sifat-sifat diri kita. Perlu. Ini kejadian loh di paroki saya. Baru pulang misa. Ini udah 3-4 tahun lalu atau 5 tahun lalu ya, baru pulang misa. Udah gak sabar nih. Itu mungkin misa jam 10:30 dulu di paroki kami, misa 10:30, kan kelarnya jam 12 gitu ya. Jam-jam makan siang hari Minggu gitu. Mungkin udah pengen makan bakmi nih, wah di otaknya udah pengen cepet-cepet pulang. Nah, di parkiran itu, orang tuh salip-salipan teman-teman, padahal baru kelar misa. Satu peristiwa, terjadi nyerempet lah. Wah turunlah 2 orang ini. Ribut teman-teman habis misa. Dan end up-nya apa? Salah satu dari yang ribut ini, yang gak sabaran ini, yang gak mengendalikan emosinya ini, yang gak lemah lembut ini, tanpa bermaksud menghakimi, yang lebih tua usianya kolaps. Karena serangan jantung. Dan apa yang terjadi? Meninggal teman-teman. Nah ini kan bahaya banget. Ini bahaya banget. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Bukan kalau pas hal-hal rohani kita, sabar, lemah lembut, mengendalikan diri gitu ya. Tapi di pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga, di dalam studi, di dalam kuliah, segala hal. Kitab suci kita ajarkan, firman Tuhan ajarkan, kuasailah dirimu. Apa yang perlu kita kuasai? Pikiran. Pikiran harus kita kuasai. Karena kalau kita kuasai pikiran, tindakan kita bisa kita kontrol. Karena sumbernya itu dari pikiran. Dan juga tentunya hati ya. Pikiran dan hati yang relate itu menghasilkan sebuah action. Maka pikiran dan hati kita tundukkan di bawah hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita di tengah pergumulan iman kita sebagai anak muda bisa kita kontrol. Karena begitu banyak anak-anak muda nih. Mohon maaf. Ini banyak yang cerita, anak-anak muda banyak share. Karena gak bisa mengendalikan diri. Karena dikontrol oleh hawa nafsu. Ada begitu banyak anak-anak muda cerita. Mereka hamil di luar nikah. Karena apa? Karena free sex. Karena pengen enaknya doang, tapi gak punya tanggung jawab. Wah ini bahaya. Masih muda loh teman-teman saya ini, masih muda. Ada yang kuliah, ada yang SMA, terus tiba-tiba hamil, masa depannya berantakan lah. Gak ada lah dasar cinta seperti itu untuk melakukan hubungan seks bebas, gak ada dasar cinta. Nafsu itu. Makanya kalau ada cewek-cewek yang di tempat ini, yang cowoknya sangat petakilan, suka ngajakin yang macam-macam, cuma punya 2 option. Putusin, karena jelas dia tidak membawa kamu kepada Tuhan. Yang kedua, belajar taekwondo lah atau karate lah. Kalau dia nggak macam-macam, tahu. Come on. Ada begitu banyak kehidupan anak muda hancur karena otaknya porno mulu. Karena yang di-download bukan firman Tuhan, tapi yang di-download ya itu tuh. Nggak jelas-jelas itu. Makanya pikiran dan hati kita harus bersih.
Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita harus bersih, luka batin harus kita beresin, kekesalan, emosi yang terpendam harus kita beresin. Kalau ini sama ini nggak relate nih, nggak nyambung, masa depan kita berantakan. Karakter kita bukan karakter Kristus. Hati-hati. Yang kedua, apa yang harus kita kontrol? Lidah, ucapan maksudnya. Ya. Amsal 21:23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, kan masalah pasti ada. Tapi seringkali mulut nih nggak dikontrol. Ada masalah dikit, aduh mati gua. Mati beneran baru tahu loh. Kesel dikit sama orang, langsung belepetan. Ngomongin bukan yang baik-baik, yang jelek-jelek. Lu tahu gak sih dia tuh begini lah. Come on. Mulut, lidah, ucapan harus kita kontrol. Apalagi mata. Mata. Firman Tuhan tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6:22-23. Kuasai mata. Udah tahu lagi apa? Lagi seret nih. Buka-buka Reels, buka-buka Instagram, wah mau healing ke sini, pengen healing ke sini. Maksa. Ini kesaksian. Tanpa bermaksud menghakimi teman saya. Tanpa bermaksud menghakimi investasi. Kalau investasi yang benar, pasti menghasilkan sesuatu yang benar. Teman saya, teman-teman. Jadi itu tadi dia gak bisa ngendalin diri loh. Matanya gelap aja. Dia ambil KTA untuk invest di salah satu investasi. Ngeri banget teman-teman. Dan dia loss banyak. Gelap mata pengen cepet kaya, ambil KTA. Bayangin loh. Kan ngeri banget yang begini. Karena gelap mata udah pengen cepet-cepet kaya, udah gak bisa mikir, udah gak bisa ngelihat, udah gak bisa mendengar. Yang ada di pikirannya kaya. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kuasailah pikiran dan hati kita. Kuasailah lidah dan perkataan kita. Kuasailah mata kita. Saya tahu ini susah. Saya tahu ini gak gampang. Tetapi ada sebuah proses di mana teman-teman dan saya diizinkan Tuhan untuk ada di sana. Supaya apa? Supaya kita percaya pada karakter Tuhan. Percaya kepada janji firman Tuhan. Dan percaya kepada Roh Kudus yang akan selalu menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dan untuk menghadapi semua tantangan-tantangan iman dalam kehidupan kita. Milikilah karakter Kristus yang sudah kita dapati dan pelajari dalam Galatia 5:22-23. Dan malam hari ini kita bicara 3 value kehidupan. Yaitu kesabaran, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Proses pasti ada, tantangan pasti ada. Untuk menghasilkan buah, pohon bahkan harus dibentuk, bahkan dia cabang yang mati harus digunting. It's okay. Harus ada pertobatan juga di sana. Ranting yang mati harus dipotong, betul. Kita pun harus mematikan kedagingan kita, persis seperti yang tadi dikatakan. Benar-benar kita mau melibatkan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya pada janji firman, dan proses. Banyak anak muda maunya hasil akhir, tapi nggak mau proses. Tapi saya percaya anak-anak PDPKK Petrus Canisius di Bali dan pasar ini adalah pribadi-pribadi yang kuat. Yang mau jalani proses, setia sama proses. Dan baru nanti dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dan dengan pengendalian diri, mendapati setiap janji-janji firman Tuhan digenapi, tergenapi, dan kita menjalani hidup bersama dengan janji-janji firman Tuhan. Terus bertumbuh lewat doa firman, komunitas pelayanan, dan tentunya lewat Ekaristi Suci. Dan jangan cuma sibuk bertumbuh, tapi bersama dengan Roh Kudus kita menghasilkan buah
kehidupan yang kita temakan malam hari ini, yaitu buah roh. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Izinkan saya berdoa untuk teman-teman terkasih dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Lewat setiap karya-Mu, lewat setiap proses-Mu, Kau izinkan kami untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan lewat pertumbuhan iman kami, bahkan lewat masalah-masalah kami. Terutama kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan buat kami, yang ada di dalam diri kami, yang membantu kami untuk berproses di dalam pertumbuhan iman kami lewat doa, firman, pelayanan, persekutuan, dan tentunya lewat Ekaristi Suci untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami memiliki karakter Kristus. Agar kami sungguh-sungguh boleh memiliki pribadi Tuhan dalam hati kami. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang menghasilkan buah. Ajar kami di dalam setiap proses ini kami setia. Agar hidup kami menjadi kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai, sejahtera, kelemah lembutan dan penguasaan diri untuk diri kami. Dan buah kami ini manis dapat dinikmati oleh banyak pribadi yang sungguh-sungguh mau mencari wajah-Mu Tuhan. Bapak, izinkan aku berdoa menumpangkan tangan untuk sahabat-sahabat PDPKK Petrus, Kanisius, dan Pasar ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu di masa muda mereka. Mereka boleh mendapati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa, sertai, lindungi, dan rahmatilah kehidupan anak-anak muda ini dalam kasih setia Tuhan. Engkau memberkati keluarga bagi yang sudah menikah. Engkau memberkati rumah tangga juga, orang tua, anak, adik, kakak. Engkau memberkati sahabat-sahabatku ini. Engkau juga memberkati karya mereka, baik yang masih studi, sekolah, kuliah, maupun juga yang berkarya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Hamba berdoa perlindungan kasih karunia-Mu selalu menyertai, melindungi, dan merahmati mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, atau pergumulan apapun. Andai pun ada pergumulan, kekuatan daripada Roh Kudus, hikmat firman Tuhan akan selalu mereka andalkan, sehingga rekan-rekan muda ini boleh memiliki jalan keluar yang gilang gemilang bersama dengan Engkau. Bagi mereka yang sakit, hamba berdoa kiranya kuat kuasa nama Yesus dan oleh kuasa bilur-bilur anak domba Allah yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, yang mereka serahkan dan percaya pada Tuhan, malam hari ini disembuhkan Engkau di dalam kuasa nama Yesus. Bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Engkau beri kekuatan, beri penghiburan, dan pengharapan yang berasal daripada Tuhan akan selalu mereka dapati. Kau juga memberkati tim yang melayani dari koordinator sampai subseksinya Tuhan. Engkau memberkati, biarlah daripada mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati juga pastor moderator, pastor pendamping dari PDPKK Petrus Kanisius ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus bertumbuh, karena kami tertanam, kami berakar, dan tentunya kami berdoa dengan usaha dan rahmat Roh Kudus. Kami akan menghasilkan buah roh yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, biar boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Kami naikkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.